Microsoft Project Drive. Ya. Oke, sudah terlihat ya? Sudah, Bapak. Iya, tampilan Microsoft Project-nya. Jadi, Anda bisa lihat di situ ya. Jadi sekali lagi, dia ini merupakan satu grup ya, satu grup dengan Microsoft Excel, Microsoft Word ya, Microsoft PowerPoint ya. Jadi dia merupakan satu kelompok dari aplikasi Microsoft Office secara keseluruhan. Nah, ini nanti Anda bisa lihat di situ ada beberapa menu yang penting ya. Sangat banyak yang bisa dipelajari di Microsoft Project ini. Terus terang saja saya dulu itu satu semester ya. Satu semester belajar khusus Microsoft Project ini. Tapi Anda karena hanya satu kali pertemuan, karena memang juga materinya cukup banyak, jadi yang akan saya jelaskan memang hanya poin-poin penting saja dari Microsoft Project, yang mana itu saya sudah gabungkan dengan tugas ya, dengan tugas. Jadi nanti kita mulai apa namanya, bekerja ya, atau kita menjalankan Microsoft Project ini berdasarkan job sheet dari tugas yang sudah diberikan ya. Jadi tugas yang sudah diberikan itu ini ya. Nanti mungkin kita akan berpedoman pada ini. Jadi sebenarnya Microsoft Project itu sekali lagi penggunaannya ya sangat banyak ya. Nanti akan Anda bisa lihat sendiri, tapi kita tidak akan mempelajari secara keseluruhan. Nah, jadi tampilannya kurang lebih seperti ini ya. Jadi Anda bisa lihat di situ ada semacam kolom ya, baris. Dia sebenarnya mirip, sekilas mirip-mirip Microsoft Excel ya, meskipun sama sekali berbeda dengan Microsoft Excel. Jadi di situ ada kolom task mode ya, ada, ini kolom ini saya kurang tahu, nanti diberikan nomor, tapi nomor juga nanti ada indikator yang berbeda ya kalau dibaca di sini ya. Tapi ini biasanya dikosongkan saja ya. Nah, yang penting diisi di sini nanti tentunya adalah task name ya, atau nama pekerjaan. Ini juga sebenarnya Anda bisa ganti-ganti nih. Jadi penggantian nama ini ya. Kemudian ini durasinya, kemudian kapan mulai, kapan berakhir, kemudian di sini ada yang namanya predecessor. Jadi tampilan defaultnya itu kurang lebih seperti ini. Nah, ini nanti adalah area di mana bar ya, atau bar chart itu akan muncul. Nah, secara otomatis nanti default mulainya kegiatan itu adalah tanggal pada hari ini. Jadi kalau Anda lihat di sini ya, ini Maret 17 itu maksudnya di sini. Ya, jadi Saturday ya. Kemudian di sini Monday, nah di sini itu Tuesday hari ini.
Jadi hari Minggu itu tanggal 17 di sini, kemudian 18 dan di sini itu 19. Kalau Anda perhatikan baik-baik tadi dia muncul apa highlight ya. Nah ini highlight ini dimulai dari sini tanggal eh, 17-nya. Sementara kalau dihitung sini 18, 19 hari ini tanggal berapa hari ini? 19 ya, 19. Jadi ini 17, 18, 19 hari ini itu di sini. Jadi defaultnya seperti itu. Ya. Nah, kita akan coba menggunakan Microsoft Project ini ya, tentunya berdasarkan panduan yang ada di sini saja ya. Jadi misalnya project itu kita mulai pada tanggal 1 April ya. Nah, ini sekarang kita pindah ke 1 April. Jadi kita bisa mulai di sini. Itu bisa dimulai dari Anda klik menu project. Saya nggak tahu Anda rata-rata itu Microsoft Project-nya yang tahun berapa? Halo, ada yang sudah install? 2021. Oh ya, berarti sama dengan ini kan ya. Jadi pertama dimulai dari project ya, kemudian project information. Di sini ada project information. Nah, start date-nya ini Anda ganti ke 1 April. Ya. Nah, current date itu tanggal hari ini itu sekarang. Ini nggak usah diapa-apain, yang jelas di sini dimulai pada tanggal 1 April. Jadi saya ulangi, tadi dia defaultnya dia berada di sini ya. Kemudian Anda masuk ke project, kemudian ada project information di sini. Kemudian tanggalnya di sini Anda ganti ke tanggal 1 April. Kemudian oke. Nah, Anda lihat di sini ya. Ini dia sudah mulai di 1 April. Jadi sekali lagi batas yang ini kalau Anda perhatikan ya, ini ada sedikit garis tebal. Ini 31 Maret, kemudian ini 1 April. Ya. Ini kalau di jadi di sini 1 April. Oke, itu langkah yang pertama kita menentukan start date-nya project ya. Start date-nya project. Kemudian yang kedua, hari Sabtu dan Minggu itu dianggap sebagai hari kerja. Kecuali hari libur nasional berdasarkan kalender. Nah, secara default ya, ini di sini ada yang warnanya agak abu-abu. Ya, ini hari libur. Jadi sama dengan kita di sini liburnya itu 2 hari ya. Jadi Friday, Saturday, Sunday. Jadi dia liburnya itu adalah hari Sabtu dan hari Minggu. Itu defaultnya begitu. Nah, karena kontrak proyek itu biasanya berdasarkan hari kalender ya. Jadi hari Sabtu Minggu juga itu terhitung. Sehingga di sini saya katakan kita rubah ya hari Sabtu dan Minggu itu sebagai hari kerja. Kecuali nanti hari libur nasional. Ya. Itu di proyek juga sebenarnya terhitung meskipun hari libur nasional. Lebaran misalnya itu juga ya terhitung ya sebagai hari libur nasional, tapi dia terhitung di hari kerja. Nah realitanya biasa ya Sabtu Minggu itu di proyek kadang-kadang orang kerja ya, kecuali memang hari libur yang
terutama kayak Idul Fitri, itu betul-betul itu memang libur, ya. Tapi kalau hari libur biasa juga itu ya biasanya orang kerja. Tetapi prinsipnya adalah Anda tahu bagaimana cara kita nanti mengganti mana yang hari kerja dan mana yang hari libur, ya. Nah, saya kembali ke sini. Ya, jadi masih di menu project di sini. Yang berikutnya adalah Anda klik yang namanya change working time, ya. Change working time, ya. Kemudian di sini ada yang namanya work weeks. Kemudian di sini ada yang namanya detail. Nah, di sini itu hari Minggu sama hari Sabtu ini dia kosong. Dia di sini defaultnya yaitu non-working time, yang Sunday dengan yang Saturday. Sementara mulai dari Monday, Senin itu di sini ada jam kerjanya. Jam 8 sampai jam 12, ya. Kemudian jam 1 sampai jam 5. Nah, Sabtu Minggu ketika kita mau membuat dia menjadi working time, berarti Sunday, ya. Kita klik di Sunday, kemudian kita klik di sini yang set days to this specific working time. Kemudian jamnya di sini tadi jam 8 ya sampai jam 12. Kemudian jam 1 sampai dengan jam 5 sore. Anda perhatikan baik-baik ya, AM dan PM ya. AM itu pagi, PM itu siang. Siang. Kemudian yang Saturday juga begitu. Di sini di set days to this specific working time ya. Di sini 8. Kemudian di sini itu 12. Di sini 1 dan di sini 5. Nah, kalau dua hari itu kita sudah set ke specific working time, ya jangan lupa jamnya tadi. Kemudian kita klik OK. Kemudian kita klik OK. Kok nggak mau sih? Ini kan sudah. Kok dia masih libur? Ini padahal kan sudah libur. Nabrak piro? Aku nabrak 2. Oh, pakai ini. Pakai produk. Kok aneh? Dia sudah working time. Dibuat satu-satu dulu ya Sunday. Oh, satu-satu kelihatannya ya. Sunday 8 sudah 8 sampai 12, kemudian 1 sampai nih. Oke. Iya toh, 1 sampai 5 nggak sih? Cuma ini gagal, jadi belum bisa. Seharusnya kan nanti abu-abunya hilang, jadinya putih semua.
Abu-abunya apa? Itu loh mas, kan di samping SIM kan ada abu-abu. Nah itu hilang seharusnya. Bentar. Karena itu dianggap sebagai hari libur yang abu-abu. Nah sedangkan kan tadi bapaknya udah nyeting. Nah tapi dia nggak berubah. Nah itu nggak hilang. Hilang. Ini abu-abu. Nah ya itu. Bukan 12, 13 kan? Gimana bang? Oke. Ini sudah. Cek, tadi malam pas saya bikin. Saya tutup dulu. Tadi ulang. Change working time. Work week, detail, satu-satu ya, set days to specific, jam 8 ke jam 12, kemudian jam 1 tadi ke jam 5 sore. Oke. Iya, soalnya sih kamu edit sih sambil tau. Dan ini caranya tuh sama kayak Pan udah 12, kemudian ini tadi 1, kemudian ini 5. Oke. Nah ini kan sudah kelihatan, ini sudah tidak libur lagi nih. Semuanya sudah ini ya, sudah dan tidak libur ya. Tapi ini kok dia masih ini ya. Oke, bentar kita lanjut aja dulu, nanti di belakangan. Ini tadi ya, sebentar. Ini diganti tadi tanggalnya ke tanggal 1 April. Oke, oh ini baru dia berubah nih. Aduh, kok bisa? Sekarang dia sudah berubah, Anda lihat ya. Oke, saya penasaran, kok tadi nggak mau ya setelah ini baru dia berubah ya. Bentar. Kalino, kok bisa tadi dia nggak berubah ya? Gak apa-apa, bapak edit kali. 8 sampai 12. 1 PM itu jalan ini. Sama tulisnya 13 itu otomatis jadi 1 sendiri. Project apa memang dia masih belum mau ya? Kita mulai tadi ya dari project information, ini tadi diganti menjadi 1 April ya. Kemudian oke, nah ini kalendernya sudah pindah di 1 April. Kemudian change working time, masuk di sini work weeks ya. Kemudian detail. Nah di sini yang Sunday-nya hari minggunya Anda anggap sini Anda set days di specific working time, kemudian di set jam 8,
sampai jam 12. Kemudian yang di sini jam 13 ya. Nanti otomatis berubah jadi 1 PM sampai jam 17 atau 5 PM. Kemudian itu yang Sunday, ini yang Saturday. Sunday tadi sudah, Saturday ini kita rubah lagi ke jam 8, kemudian jam 12, ini jam 13 ke jam 17. Oke, kemudian oke. Nah ini dia tidak mau berubah nih. Dapat dibiarkan saja, nanti baru kita coba. Tadi begitu saya project information, saya masuk ke sini, saya oke, baru dia mau berubah ya. Dapat sementara dibiarkan saja dulu ya. Yang jelas tadi sudah kelihatan ini bisa berubah menjadi putih semua. Nah, untuk yang berikutnya ya, yang libur karena memang hari libur nasional ya. Nah ini kita bisa buat hari libur nasional. Misalnya kita masuk ke change working time lagi. Kemudian ini exception. Kalau tadi kan kita masuk ke work weeks kan. Nah sekarang ya exception. Misalnya di sini kita mau tulis libur Lebaran. Ya. Nah libur Lebaran itu mulainya April ya, tanggal terulang mulainya tanggal 8 ya. Atau dari tanggal 7 lah, anggap saja dari hari Minggu sampai hari Sabtu. Sampai ke hari Minggu lagi kan, anggap begitu ya. Jadi mulai dari tanggal 7 sampai tanggal 14 ya. Jadi mulai di sini tanggal 7 April ya sampai finishnya tanggal 14 April. Nah ini kalau di OK, nanti sebenarnya jadinya ada hari libur nih. Ya tapi ini kok dia tidak mau ya. Oke, nanti kita lihat, kita ulang lagi. Data masalahnya apa nih? Padahal saya sudah coba itu mau. Nah, kita masukkan jenis pekerjaan dan durasi. Ya. Jadi saya ambil contoh, saya akan masukkan jenis pekerjaan dan durasi ya sesuai dengan pekerjaan ini yang saluran irigasi kemarin. Ya, jadi saya langsung copy. Saya langsung ke sini di task name nanti ya. Kemudian saya Ctrl V. Nah ini Anda lihat dia sudah berubah tadi. Liburnya itu hanya di hari ini. Mulai dari tanggal 7 sampai tanggal 14 ini. Tapi yang lain semuanya itu sudah hari kerja. Misalnya Anda mau nambah lagi libur yang lain ya. Libur yang lain ini misalnya Anda mau nambah tadi libur taruhlah proklamasi ya 17 Agustus ya. Proklamasi atau hari kemerdekaan ya. Hari kemerdekaan. Ini kan jelas 17 Agustus misalnya ya. 17 Agustus 17 sampai 17. Oke. Nah, nanti Anda perhatikan di sini ya. Itu nanti yang tanggal 17 itu dia libur. Masih Juni. Nah ini di tanggal 17 ini dia libur. Ya. Saya coba ulangi sekali lagi, kalau misalnya kalau libur hari buruh ya. Hari buruh itu kan 1 Mei ya, saya tambah satu lagi. Hari buruh, change working time.
Di sini exceptionnya hari buruh 1 Mei. 1 Mei sampai 1 Mei misalnya. Nah ini Anda lihat dia sudah hari libur. Ya. Nah, kalau bukan orang sipil ya, dia akan mengisi di sini tanggal mulainya kapan, tanggal selesainya kapan. Tanggal mulainya kapan, tanggal selesainya kapan. Jadi seakan-akan ada buku ya, ada buku yang buat itu bukan orang sipil, kelihatannya itu orang komputer. Ya, sehingga dia mengisi tanggal-tanggal ini. Artinya apa? Kalau kita mengisi tanggal-tanggal ini, ya tanggal mulai itu seakan-akan kita menduga-duga. Kayak kemarin bar chart yang di awal saya katakan kita menduga, tidak terhitung secara matematis. Jadi misalnya ini sudah jelas tadi ya, mulainya kan 1 April ya. Nah karena dia cuma 1 hari, selesainya 1 April. Nah yang kedua ini Anda memulai tanggal berapa? Ya misalnya Anda mulai tanggal 2, Anda tulis tanggal 2. Dia finishnya otomatis sesuai dengan durasinya. Nah tapi ini kan kemudian galian ini mulainya kapan? Kita kan menduga-duga. Nah kalau orang sipil ya itu buatnya bukan tanggal duluan, tapi orang sipil yang diisi itu adalah predesesornya. Nanti tanggalnya itu akan terjadi secara otomatis. Ya, jadi saya pakai predesesor yang ini tadi, yang di Word ya. Nah ini predesesornya adalah finish to start 1 ke 2 sama dengan 0. Nah tapi penulisannya di sini ya itu adalah kita letakkan kursor di 2, kemudian kita tulis di sini 1 fs plus 0. Kalau tadi kan yang tertulis itu adalah sorry ini bukan fs start to finish ya. Iya betul. Tadi kan tertulis itu fs 1 ke 2 sama dengan 0. Nah di sini yang kita tuliskan adalah 1 ya, jadi dia tergantung pada 1 di sini. Pekerjaan 2 ini constraint-nya adalah finish to start plus 0. Kemudian ini Anda enter. Nah yang ini akan otomatis terjadi dengan sendirinya. Nah di sini finish to start itu sudah hilang ya, yang tadi finish to start plus 0. Karena defaultnya dia khusus untuk yang finish to start plus 0 itu di belakangnya kita tidak perlu menambahkan nama constraint-nya. Kita cukup saja menyebut nomor barisnya. Ya jadi sekali lagi tadi sengaja saya ketikkan 1 fs plus 0 ya. Jadi itu kan sama saja dengan finish to start. Ternyata yang fs dan plus 0-nya itu hilang. Secara default seperti itu. Kecuali misalnya saya tulis di sini 1 fs plus 1. Anda perhatikan tadi kalau fs plus 0 kan dia langsung nih seperti ini. Ya. Kalau plus 0 ini saya enter. Nah, 1 hari di sini baru tertulis. Tapi ketika misalnya di sini saya katakan 1 fs-nya itu plus 0 ya, dan durasinya di sini days ya, secara default ya.